Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ini. Channel yang sedang mencoba memberikan hiburan ke sahabat semua. Di video kali ini saya akan coba merangkum jalan cerita film yang diproduksi oleh Tamil, yang merupakan saingan dari film-film Bollywood. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film dengan judul Terry ini disutradarai oleh Atli Kumar dan dibintangi oleh Joseph Vijay, Samantha Ruth Prabhu serta Amy Jackson. Sebelum saya mulai ceritanya, ada baiknya sobat nyalakan terlebih dahulu tombol subscribe dulu dan loncengnya demi kenyamanan sobat menonton. Kemudian jika sobat yang tidak suka dengan konten spoiler silahkan di skip videonya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Alkisah. Film ini dimulai dengan adegan seorang pria yang sebenarnya perwira polisi yang hebat tetapi menyembunyikan identitasnya demi anaknya. Pria tersebut bernama Joseph, yang sebenarnya memiliki nama Vijay dan anaknya bernama Nivi. Di adegan ini Joseph ingin mengantarkan anaknya ke sekolah tetapi motornya mogok. Saat anaknya yang memanggil ayahnya dengan sebutan baby. Itu yang saya dengar. Lewat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi kemudian mencipratkan air ke tubuh Nivi yang membuat Nivi basah kuyup. Pada akhirnya Joseph mengejar mobil tersebut dan berhasil menghentikannya, tetapi hanya diberi kode saja oleh Joseph. Supir mobil tersebut hanya keluar dan tertegun terdiam seolah takut karena sudah mengenal Joseph. Joseph adalah pria yang bertanggung jawab. Kesehariannya dia bekerja di toko roti. Ia membuka toko roti bersama dengan Rajendra, mantan ajudannya waktu di kepolisian. Walaupun demikian Joseph sering ceroboh dan sering bangun kesiangan sehingga Nivi sering terlambat ke sekolah. Di sekolah Nivi mempunyai guru yang bernama Ani. Dia guru yang cantik juga bijaksana. उसकी पिटाई करने के लिए एंग्री बर्ड को अगर पनिश करना होता. Suatu hari Joseph dan Nivi bertemu dengan Ibu Ani dan mengobrol. Kemudian di saat bersamaan melintas beberapa pria yang tanpa permisi dan mempunyai sopan santun lewat di depan mereka. Nivi marah dan tidak terima akan hal itu. Kemudian memaksa mereka untuk meminta maaf. Tetapi satu di antara pria yang bernama Prem tersebut marah. Karena menganggap Nivi sangat lancang dan langsung mengangkat tangannya ke atas bermaksud ingin menamparkan Nivi. Tetapi tangannya dihentikan oleh Ibu Ani dan langsung ditampar balik olehnya. Karena Nivi sering terlambat masuk kelas yang disebabkan oleh kecerobohan Joseph, Ibu Ani berinisiatif menjemput Nivi di pagi hari dan pergi bersamanya ke sekolah. Tetapi kejadian tidak mengenakan terjadi. Mereka ditabrak oleh Prem dan komplotannya yang masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Dalam kejadian tersebut Nivi baik-baik saja. Tetapi Ibu Ani mengalami luka lecet di lengannya. Ibu Ani di sini berinisiatif ingin melaporkan kejadian tersebut. Tetapi Joseph melarangnya dengan alasan dia tidak ingin berurusan dengan Prem dan kawan-kawannya serta tidak ingin berurusan dengan polisi. Karena Ibu Ani bersikeras melaporkan Prem yang ternyata gangster di kota itu, saat Joseph ingin mencabut laporannya ada seorang polisi yang mengenalinya dan memanggilnya dengan nama Vijay Kumar. Namun, Joseph membantahnya dengan mengatakan dia tidak mengetahui nama tersebut. खंड में तुमने मेरे साथ आईपीएस ट्रेनिंग की थी? अरे नहीं सर, मैं तो एक मामूली सा पाव वाला हूँ. Selanjutnya, pada malam harinya Prem mendatangi rumah Joseph dengan niat menghabisinya bersama-sama karena tak terima Joseph melaporkannya ke polisi tetapi Joseph mampu mengalahkannya tanpa perlawanan berarti. Tetapi, di saat bersamaan Ibu Ani berada di tempat tersebut dan melihat Joseph mengalahkan preman itu dan akhirnya menyadari bahwa Joseph adalah Vijay Kumar. Selanjutnya film beralih ke kejadian beberapa tahun-tahun yang lalu di mana ada sekolah yang dikuasai oleh preman. Mereka tidur di sekolah tersebut. Tak ada yang berani mengusirnya termasuk polisi sekitar karena mereka sangat brutal hingga pada akhirnya Vijay sampai di tempat tersebut. Saat berada di dalam kelas bersama para preman tersebut, Vijay beraksi layaknya seorang guru dan mengajukan pertanyaan kepada preman tersebut. Siapa yang tak berhasil menjawabnya maka preman itu akan dipukul dengan rotan oleh Vijay. Preman tersebut dipukuli semua oleh Vijay karena tidak ada seorang pun dari preman tersebut yang berhasil menjawab pertanyaan dari Vijay. Walaupun pertanyaan tersebut sangat mudah. Akhirnya preman tadi keluar dari lingkungan sekolah tersebut.
Selanjutnya kita akan melihat ibu dari Vijay yang ingin menjodohkan Vijay dengan seorang wanita, tetapi Vijay mengatakan kalau dia tidak mau karena tidak mencinta wanita tersebut. कुछ कहो ना। अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कहते क्यों नहीं? तुम Next, saat Vijay sedang berjalan-jalan bersama ibunya, Vijay menemui seorang anak kecil yang dipaksa mengemis oleh seseorang. Karena tidak suka dengan hal tersebut, Vijay menghajar pria itu. Tetapi ternyata pria itu tidak sendirian. Pria tersebut memiliki komplotan yang sangat banyak. Nah, di sini adegan yang saya suka dari film buatan Tamil. Walaupun mereka keroyokan, sang aktor utama dengan gagah perkasa menghajar mereka tanpa terluka sedikit pun. Para preman yang terluka tadi dibawa oleh Vijay ke rumah sakit dan dirawat oleh seorang mahasiswi kedokteran yang cantik bernama Mitra. Di sini Mitra sangat marah karena polisi seharusnya melindungi orang bukan malah memukuli orang seperti itu. Kemudian Vijay membuka kedok preman itu dan mengatakan semuanya bahwasannya orang-orang ini adalah orang jahat yang membuat Mitra sadar apa yang dilakukan Vijay itu adalah benar. Berkat Vijay, anak jalanan yang ditemuinya tadi berhasil diselamatkan dan Vijay berjanji akan merawat anak tersebut. Akhirnya melihat kebaikan Vijay, Mitra tersentuh hatinya dan mereka pun jatuh cinta. बहुत धूप है, गॉगल्स पहन लो। Kedekatan mereka diketahui ibunya Vijay dan ternyata ibunya Vijay menyetujui mereka segera menikah. मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। Cerita berlanjut ketika Vijay berada di kantornya, seorang pria tua tiba-tiba muncul di ruangannya dan membuat pengaduan bahwa putrinya yang bernama Raji sudah 3 hari tidak pulang ke rumah dan Vijay pun merespon laporan itu dengan mencari ke tempat Raji bekerja. Namun tidak ada yang mengetahuinya keberadaan Raji, termasuk rekaman CCTV pun tidak ada. Keesokan harinya Raji ditemukan sekarat walaupun sudah dibawa ke rumah sakit, nyawa Raji tidak bisa tertolong. Sebelum meninggal, Raji mengatakan siapa pelaku yang membuat dia seperti itu kepada Vijay. Ternyata pelakunya bernama Aswin, anak seorang Perdana Menteri. Saat Vijay mendatangi kediaman Aswin, ternyata sang ayah yang bernama Fana Mamalai mengatakan kalau dia akan membela anaknya di pengadilan. Di situ Vijay kesal bukan hanya karena sikap sang Perdana Menteri tetapi juga karena anaknya yang bernama Aswin memperkosa dan membunuh Raji secara keji dengan cara merusak wajah korban dan juga memasukkan sebatang besi ke kemaluan Raji. Kemudian Vijay membunuh Aswin dengan cara yang sama ketika Aswin membunuh Raji, yaitu merusak wajah Aswin dan memotong alat kemaluan milik Aswin. Karena kelakuan Vijay terhadap anaknya, Menteri Fana Mamalai sangat dendam dengan Vijay. Pindah ke adegan lainnya di mana Mitra memperkenalkan Vijay kepada ayahnya seraya meminta restu. Mitra tidak mengenal ibunya dari kecil, sedangkan Vijay kebalikannya tidak mengenal sosok sang ayah sejak kecil. Tapi, belum sempat ayah Mitra menyetujui hubungan mereka, ada yang menembaki mereka yang ternyata adalah orang suruhan dari Perdana Menteri Fana Mamalai. Walaupun jumlah mereka sangat banyak, Vijay berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah kejadian itu mereka melangsungkan pernikahan, kemudian mendapatkan seorang putri yang diberi nama Nivi dan mereka hidup bahagia sampai ada insiden di mana terdengar suara tembakan yang mengenai Mitra hingga Mitra roboh di depan mata Vijay. Ternyata yang melakukannya adalah Menteri Fana Mamalai yang ingin membalas dendam. Tidak hanya menembak Mitra, anak buah Menteri Fana Mamalai juga menembak Vijay. Setelah itu mereka pergi ke lantai 2 dengan maksud membunuh ibu Vijay dan Nivi. Ibu Vijay berhasil ditembak setelah membuka pintu kamar. Kemudian Menteri Fana Mamalai ingin menenggelamkan Nivi di bathtub tempat Nivi dimandikan sebelumnya. Fana meninggalkan rumah Vijay dengan membocorkan kompor gas di rumah itu. Adegan berikutnya, Mitra yang dianggap sudah meninggal ternyata masih hidup dan merangkak naik ke lantai 2 serta berhasil menyelamatkan Nivi walaupun Nivi sekarat. Setelah itu Mitra membawa Nivi ke Vijay dan mengatakan kalau mereka selamat, Vijay harus berhenti jadi polisi dan menyembunyikan identitasnya demi keselamatan anaknya. Vijay merasa sangat sedih dan memeluk Mitra serta menciumnya, kemudian Mitra meninggal. Setelah itu Vijay meninggalkan rumahnya yang meledak bersama Mitra dan ibu Vijay yang tidak selamat.
Setelah itu Vijay pindah ke kota kecil dan membuka usaha kecil toko roti bersama Rajendra serta mengubah namanya menjadi Joseph. Sejak saat itu Vijay dianggap meninggal dunia. Pindah ke adegan lain, Joseph mendatangi Chitan seraya minta maaf karena Joseph telah memukuli Prem dan kawan-kawannya. Chitan berpura-pura memaafkan Joseph sambil mencari tahu asal-usul dari Joseph. Setelah tahu, Chitan memberitahunya kepada Menteri Vana Mamalai. Setelah itu, Vana Mamalai menyuruh anak buahnya untuk membunuh anak Vijay yang sedang menaiki bas dan kemudian bas pun terjun bebas ke dalam danau. Dengan insting seorang ayah, Vijay melompat ke dalam danau untuk menyelamatkan anaknya. Dalam insiden tersebut Nivi berhasil selamat tetapi ada beberapa anak yang meninggal. Tak lama setelah itu Menteri Vana Mamalai menelpon dan memberitahu kalau dia akan segera membunuh Vijay. Ganti adegan di mana ada seorang polisi korup yang bernama Karikalan. Dia adalah polisi yang bekerja sama dengan Menteri Vana Mamalai. Adegan itu menceritakan Karikalan sedang menerima suap dari seorang supir mabuk yang menewaskan 2 wanita hamil. Kemudian Karikalan membela supir itu ketimbang keluarga korban. Setelah itu, Vijay datang dan menghabisi Karikalan. Esoknya, ketika kepala polisi tiba di lokasi pembunuhan, seorang polisi yang merupakan saksi kunci mengatakan kalau yang membunuh Karikalan adalah Vijay Kumar. Namun tidak ada yang percaya karena Vijay dianggap sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kemudian pro dan kontra atas kebangkitan Vijay Kumar dari kematian menjadi viral. Warga yang mengetahui akan hal itu merasa senang, karena mereka menganggap roh Vijay Kumar lah yang membunuh para penjahat tersebut. Kemudian Menteri Vana Mamalai menginstruksikan kepada kepala polisi untuk menembak mati Vijay jika menemukannya. Pindah ke adegan lainnya, ada seorang pria bernama Ratnam. Dia adalah pengusaha yang bekerja sama dengan Menteri Vana. Dia adalah orang yang membantu Menteri Vana saat menghabisi istri dan ibu Vijay. Ratnam adalah pengusaha keji yang rela melakukan apa saja demi kelancaran proyeknya. Dia bahkan membunuh tunawisma yang berada di sekitar area proyeknya. Di malam harinya Vijay mendatangi lokasi proyek dan membunuh semua anak buah Ratnam termasuk Ratnam yang kebetulan berada di lokasi proyek tersebut. Demi bisa menangkap Vijay, Menteri Vana menangkap orang-orang terdekat Vijay yakni Nivi, Ibu Ani dan Rajendra kawan Vijay. Setelah itu Vijay menyerahkan diri kemudian Menteri Vana memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Vijay. Tetapi Vijay masih terlalu tangguh. Walaupun dengan keadaan terikat di kursi Vijay masih bisa menumbangkan anak buah Menteri Vana satu persatu termasuk anak buahnya yang bengis bertampang bule. Vijay juga berhasil menghabisi Menteri Vana dan menggantungnya dengan keadaan terbalik. Keesokan harinya, dalam sesi wawancara kepala kepolisian ditanya perihal kematian Menteri Vana dan mengaitkan dengan balas dendam Vijay. Dia menjawab Vijay sudah meninggal 5 tahun lalu, tidak mungkin orang yang sudah meninggal bisa membalas dendam. Kemudian mereka tertawa. Selanjutnya, di adegan berikutnya Vijay terlihat sedang duduk manis di ruangan kepala polisi, yang ternyata Vijay bekerja sama dengan polisi untuk membasmi para penjahat yang tidak tersentuh tangan hukum. Kemudian Vijay pindah ke daerah perbatasan di Kashmir bersama Nivi, Ibu Ani dan Rajendra, serta mereka hidup bahagia dengan identitas Joseph. Kemudian film pun tamat. Film ini menurut saya keren seperti film Tamil kebanyakan, adegan action dan romantis khas film Tamil menjadikan film ini sangat enak untuk ditonton. Oke, videonya sudah selesai. Sudah waktunya saya mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.